Jadi kita orang beriman ini itu diperintah untuk bersatu, diperintah untuk berjamaah. Rasul menyampaikan bahwa tidak halal kalian tinggal dalam satu petak bumi kalau sudah 3 orang, kecuali kalian mengangkat salah satu dari kalian pemimpin atau khalifah atau amir atau imam. Jadi diharamkan orang tinggal di bumi kalau sudah bertiga, haram dia tinggal di bumi, kecuali di antara mereka mengangkat satu orang jadi pemimpin, khalifah, amir atau imam. Nah kita ini, contoh kita ini berempat, semua tidak ada yang mau, semua sudah asik dengan pemerintahannya masing-masing. Cendekiawan sekarang ini itu cendekiawan togut. Cendekiawan yang terselamatkan, yang diselamatkan oleh Allah, hanya cendekiawan yang berlepas diri dari kekuasaan atau penguasa. Yang mereka ikut dengan kekuasaan, itu mereka semua akan dicemplungkan di neraka jahanam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bahwa ketika kekuasaan sudah berpisah dari Al-Quran, maka ikutilah Al-Quran. Karena barang siapa yang mengikuti kekuasaan, maka dia akan membawamu ke neraka jahanam. Jadi orang yang selamat ketika ada kekuasaan sudah tidak menerapkan Al-Quran, maka yang akan diselamatkan Allah hanya ulama, hanya orang-orang yang mereka berlepas diri atau barok dengan kekuasaan itu. Dia mengikuti Al-Quran. Nah, orang-orang yang mereka tidak ikut dengan kekuasaan ini, itu disuruh oleh Rasulullah uzlah ke hutan. Tidak ikut di golongan manapun. Tidak ikut di kelompok manapun. Karena diperintah mereka itu untuk uzlah. Kalau tidak ada jamaah, tidak ada kekhalifahan, maka uzlah kalian ke hutan. Nah, ketika sudah bertemu orang beriman 3 orang, yang ke hutan tadi, ketemu dia 3, maka haram dia tinggal di hutan itu. Kecuali di antara mereka ada 1 amir, imam atau khalifah. Maka ketika sudah terangkat salah satu dari mereka, maka sahlah jamaahnya itu. Tidak mesti harus diakui oleh orang-orang yang mereka-mereka yang sudah berkecimpung dengan togut itu, dan tidak akan diakui. Karena setiap 100 tahun sekali Allah menurunkan mujaddid, pembaharu. Ketika Allah menurunkan pembaharu, tidak mungkin di situ itu benar. Karena tidak mungkin Allah turunkan pembaharu kalau masih benar. Allah turunkan pembaharu itu karena rusak. Rusaknya masyarakat di situ. Allah turunkan Nabi Ibrahim karena rusaknya kekuasaannya Namrud. Allah turunkan Nabi Musa karena rusaknya kekuasaan Fir'aun. Allah turunkan Nabi Isa karena rusaknya kekuasaan Raja Herodes. Allah turunkan Nabi Muhammad SAW karena rusaknya orang Arab pada masa itu. Nah sekarang Allah kemudian turunkan lagi karena kehendak Allah tentunya, muncul kemudian kekhalifahan Islam. Pembaharu datang. Nah, ketika kekhalifahan Islam muncul, khalifah muncul, sistem Islam muncul, pasti dia munculnya di tengah-tengah sistem yang rusak. Tidak ada ceritanya penguasa yang didatangi pembaharu setuju. Itu tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya seorang Fir'aun itu setuju sama Nabi Musa. Tidak ada sejarahnya Nabi Ibrahim itu disukai, disetujui, diterima oleh Namrud. Itu tidak ada cerita itu.
Jadi kebenaran itu muncul saja, tidak perlu disepakati oleh orang-orang yang mereka sudah keasikan dengan sekuler. Jadi pertanyaannya bukan kenapa dia tidak setuju, bukan bagaimana ini kok ulama kok tidak setuju. Ulama itu sebenarnya mana? Kalau kita mau berbicara ulama, karena sesungguhnya ulama itu warasatul anbiya. Maka yang tidak warasatul anbiya itu namanya ulama su. Ulama yang warasatul anbiya itu hanya yang mereka konsisten dengan ajaran Rasul, konsisten dengan perintah Allah. Yang mereka menolak perintah Allah, yang mereka menolak kekhalifahan Islam, yang mereka menolak kesatuan, itu bukan ulama lagi namanya. Tapi ditambahin namanya ulama su. Perintah bersatu. Allah perintahkan kita bersatu. Contoh bersatu khilafah. Tidak harus setuju dulu orang baru kita laksanakan. Enggak. Contoh, saya kasih perumpamaan. Miniatur dunia itu adalah masjid. Perintah sholat, aqimus sholat. Kalau sekampung ini orang sudah tidak ada yang mau sholat berjamaah. Tidak ada lagi sudah yang mau sholat berjamaah di kampung ini. Maka kita ini yang 4 baru tiba dari Balikpapan ini, ya, cari-cari mana ini orang-orang yang mau sholat berjamaah. Ya tidak ada. Ya sudah kalau begitu kita saja ke masjid. Kita ke masjid karena sudah masuk subuh. Hamzah suruh azan untuk menandakan bahwa waktu subuh sudah masuk. Kemudian kita nunggu-nunggu orang ini sampai sudah 30 menit habis azan, tidak ada yang datang-datang. Ya sudah, kayaknya ini masjid ini memang sudah lama kayaknya tidak terpakai ini. Terus kita sholat subuh masing-masing apa gimana? Oh tidak bisa. Kita harus mengangkat satu pemimpin. Maka kita angkatlah orang-orang yang tua seperti Pak Sangkala. Gimana? Siapa di antara kita ini imam? Mantu bilang Amir saja. Oh Pak Sangkala saja. Pak Sangkala bilang ya sudah Amir saja. Dan Amiruddin. Gimana? Oh ya sudah, sepakat kami Amiruddin. Maka sahlah saya sebagai imam. Tidak mesti saya harus antum keliling ke kampung yang tidak mau sholat, antum keliling-keliling. Anda setuju tidak dengan Amiruddin ini? Enggak. Orang-orang tidak ada mau sholat kok. Antum tanya sama dia setuju apa enggak? Antum yang mau sholat itu setuju dengan saya jadi imam. Maka saya sahlah saya jadi imam. Habis sholat, antum ngomong kemana-mana keliling. Pak, sholat berjamaah itu wajib. Imamnya siapa? Sudah ada di masjid. Oh saya tidak setuju. Ya sudah kalau bapak tidak setuju, bapak bacaannya bagus tidak? Kalau bapak bagus, bapak aja jadi imam. Kita ikut saja. Bukan kalau dia tidak setuju kemudian kita batal jadi imam. Enggak. Kita batal jadi imam kalau kita tidak bisa baca Al-Fatihah. Batal kita jadi imam. Tapi kalau bisa baca Al-Fatihah, bisa baca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu birabbin nas. Itulah yang terbaik. Terus bagaimana syarat seorang imam khalifah? Syaratnya itu lebih baik dari yang dipimpin. Itu syaratnya. Dia harus lebih baik daripada yang dipimpin. Itu syarat seorang khalifah. Kita di sini ada 100 orang. Ya sudah pilih sudah yang terbaik. Itu sudah maju ke depan. Itu sudah jadi khalifah. Nah, jadi itu. Jadi kebenaran itu bukan sahnya ketika diakui oleh orang banyak. Bukan. Tapi sahnya kebenaran itu ketika sesuai Al-Quran dan hadis. Ya baik, mungkin wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.